Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitri Madani dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, kelas dasar-dasar pengelolaan perikanan F. Nah, di sini saya mengambil keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi penyu di Pantai Pengembahan, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, yang pertama yaitu latar belakang, di mana Desa Pangumbahan, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah desa yang memiliki potensi sumber daya yang beragam, yaitu kehutanan, pariwisata, kelautan, dan perikanan, serta pertanian. Nah, potensi pariwisata Pangembahan yang terkenal dari dahulu di kalangan masyarakat, wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan luar negeri adalah wisata penyu. Kegiatan wisata penyu disediakan oleh pengelola Pantai Penyu Pangembahan, yaitu pemutaran film penyu, pelepasan tukik, dan melihat aktivitas penyu bertelur. Nah, penyu yang melakukan pendaratan dan peneluran di Pantai Penyu Pangembahan terdiri atas penyu lekang, penyu tempayan, penyu sisik, penyu belimbing, dan didominasi oleh penyu hijau. Nah, hal ini menyebabkan Pantai Penyu Pangembahan menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi penyu laut yang tinggi dan produktif. Namun, fakta ini akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan penyu di berbagai sektor. Nah, pada metode penelitian, penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei dengan mengumpulkan berbagai macam data. Yang pertama yaitu data biofisik lingkungan, yang kedua yaitu data sosial, yang ketiga data ekonomi, dan yang terakhir data kelembagaan yang terdiri dari data primer dan sekunder. Nah, adapun data primer diperoleh melalui survei lokasi penelitian. Nah, mengingat cukup luasnya area yang diteliti, maka pengamatan dan pengukuran biofisik di lapangan dilakukan pada lokasi terpilih atau training area. Nah, adapun pengumpulan data primer untuk mengukur keakuratan hasil analisis citra dilakukan dengan observasi lapangan. Nah, langsung saja ke hasil dan pembahasan, di mana yang pertama yaitu sikap masyarakat. Nah, sikap masyarakat terhadap pengelolaan konservasi penyu di Pantai Pangembahan menunjukkan sebagian besar bersikap tidak jelas atau sebesar 44% terhadap konservasi penyu. Masyarakat mendukung sepenuhnya Pantai Pangembahan dijadikan kawasan konservasi penyu 100% dan menganggap bahwa penyu perlu dilestarikan sebesar 100%. Namun demikian, sebagian masyarakat belum merasakan peningkatan pendapatan setelah Pantai Pangembahan ditetapkan sebagai kawasan konservasi penyu. Nah, hal ini sebesar 42%. Sikap tidak jelas tersebut memiliki kecenderungan mudah berubah ke arah sikap positif atau negatif. Nah, perubahan sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh keyakinan sikap, konsistensi sikap, pengetahuan, perasaan, dan situasi. Berdasarkan hasil kuesioner, menurut masyarakat, mengambil telur penyu merupakan perbuatan yang salah atau tidak mendukung konservasi. Nah, namun kegiatan tersebut tetap dilakukan karena kebutuhan ekonomi. Nah, bisa kita lihat di sini, sebesar 14% merasakan konservasi penyu itu bermanfaat, sebesar 42% merasakan bahwa konservasi penyu itu tidak jelas, dan sebesar 44% merasakan ketidakjelasan. Nah, kemudian yaitu sikap masyarakat terhadap konservasi penyu. Nah, sikap masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang konservasi penyu. Nah, menurut masyarakat, konservasi penyu adalah melindungi dan melestarikan penyu sebesar 56%, diikuti dengan menyelamatkan kepunahan penyu sebesar 28%, dan telur serta tukik tidak boleh diperjualbelikan sebesar 16%. Nah, pengetahuan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami tiga konsep strategi konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Masyarakat menganggap bahwa konservasi hanya kegiatan melindungi saja. Pengetahuan masyarakat yang kurang menunjukkan bahwa sosialisasi melalui penyuluhan belum sampai secara optimal kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pengelola selama ini sangat terbatas, yaitu kepada tokoh-tokoh masyarakat dan belum sampai kepada masyarakat secara luas. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap tujuan konservasi penyu adalah melindungi penyu dan habitatnya sebesar 69%.
pengembangan wisata sebesar 23%, dan mensejahterakan masyarakat sebesar 5%, serta sebagai penelitian sebesar 3%. Nah, menurut masyarakat, manfaat kawasan konservasi untuk melindungi penyu dan habitatnya akan tetapi lebih akan tetapi telah terjadi penurunan populasi penyu yang naik ke pantai untuk bertelur dibandingkan dahulu kala. Nah, menurut responden, pengelola belum bekerja sama secara optimal dalam meningkatkan populasi penyu. Nah, masyarakat menganggap bahwa pengembangan wisata sebagai salah satu manfaat kawasan konservasi. Namun, menurut masyarakat, kegiatan wisata penyu di Pantai Pangumbahan bukan merupakan kegiatan baru, karena kegiatan wisata telah ada sebelum Pantai Pangumbahan dijadikan kawasan konservasi penyu. Nah, perbedaannya adalah kegiatan wisata dulu dilakukan secara terbatas, karena tujuan pengelolaan kawasan adalah pemanenan telur penyu. Sedangkan saat ini, kegiatan wisata merupakan salah satu tujuan pengelolaan kawasan, sehingga kegiatan wisata lebih diprioritaskan. Nah, masyarakat yang berprofesi sebagai supir ojek, pemilik, dan pengelola penginapan dan wedding merasakan pendapatan mereka semakin meningkat sejak Pantai Pangumbahan ditetapkan menjadi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan atau TP4. Masyarakat yang dulunya hanya menjadi petani dan buruh tani saat ini bisa menjadi supir ojek, memiliki warung, serta penginapan. Meskipun begitu, peningkatan pendapatan belum diperoleh semua kelompok masyarakat karena keterbatasan ekonomi mereka. Nah, selanjutnya indeks kesesuaian habitat peneluran penyu hijau di Pantai Pangumbahan pada tahun 2012. Nah, penutupan vegetasi dan pencahayaan merupakan perubah habitat yang mempengaruhi penyu untuk bersarang. Nah, penyu hijau paling sering bersarang di daerah bervegetasi. Nah, vegetasi itu memberikan perlindungan kepada sarang penyu dari predator sehingga vegetasi merupakan peubah penting bagi keberhasilan penyu menjadi tukik. Sementara itu, hanya merupakan peubah habitat yang dapat mengganggu dan berpengaruh negatif pada pantai peneluran. Nah, bisa kita lihat di sini indeks kesesuaian habitatnya yaitu sangat sesuai sebesar 88,41% dan itu terdapat pada stasiun 1. Nah, pada stasiun 2 juga termasuk sangat sesuai serta stasiun 3 dan stasiun 4 yang dimana mayoritas indeks kesesuaian habitatnya itu di atas dari 80%. Nah, adapun stasiun kelima dan keenam itu termasuk dalam kriteria sesuai karena indeks kesesuaian habitat itu sebesar 84,6%. Nah, selanjutnya yaitu matriks kesesuaian habitat peneluran penyu hijau di Pantai Pangumbahan pada tahun 2012. Nah, bisa kita lihat di sini, pada peubah habitat di stasiun 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, peubah habitat kemiringan pantai, lebar pantai, tekstur pantai, bangunan, serta jarak pantai peneluran dengan daerah pakan itu sangat sesuai. Nah, pada peubah habitat pencahayaan di semua stasiun itu termasuk dalam indikator yang sesuai. Kemudian adapun peubah habitat penutupan vegetasi, itu pada kedua stasiun yaitu stasiun kelima dan keenam termasuk dalam kategori tidak sesuai. Nah, adapun kriteria hasil stres. Ini saya gabung penjelasannya dengan kriteria nilai indeks keberlanjutan, yang dimana beberapa dimensi yang digunakan dalam perhitungan indeks keberlanjutan itu menggunakan MDS, antara lain dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi ekologi, serta dimensi hukum dan kelembagaan, dan yang terakhir yaitu dimensi infrastruktur. Nah, setelah dilakukan penentuan dimensi dan atribut, selanjutnya dilakukan penginputan nilai ordinal, yang dimana nilai tersebut adalah nilai stres. Nah, yang tabel inilah. Kemudian pada masing-masing atribut pada software SPSS 16.0 untuk pengelolaan data dengan multidimensional scaling, output yang ditampilkan pada tabel tersebut. Nah, hasil analisis multidimensi scaling menunjukkan nilai stres atau S keseluruhan dari keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi penyu sebesar 0,01 atau 1%, dan nilai koefisiensi determinansi sebesar 0,99 atau 99%.
Nah, menyatakan semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin baik juga model MDS-nya. Nah, hasil analisis pada kriteria nilai indeks keberlanjutan menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan konservasi penyu pada pantai Pangumbahan pada seluruh dimensi adalah berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa elemen-elemen kunci yang menjadi pendorong bagi program konservasi penyu pantai Pangumbahan efektif dalam keberlanjutan konservasi penyu pantai Pangumbahan. Nah, status keberlanjutan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, ekologi, hukum, dan kelembagaan serta infrastruktur masuk dalam kategori berkelanjutan karena memiliki nilai di atas dari 76%. Nah, adapun yaitu ukuran goodness of fit dan keberlanjutan. Koefisiensi determinansi atau R kuadrat seluruh dimensi sebesar 0,897 sampai dengan 0,996 berarti bahwa keragaman dari model dapat dijelaskan sebesar 89% sampai dengan 99% oleh atribut-atribut dalam model. Nah, dimensi lingkungan dan infrastruktur memiliki nilai stres terendah yang artinya model yang dihasilkan sudah baik dan sedangkan untuk dimensi sosial, hukum, dan kelembagaan, ekologi dan ekonomi memiliki nilai stres antara 10% sampai 20%, yang artinya model sudah cukup baik. Nah, secara keseluruhan bahwa model yang dihasilkan sudah cukup baik dengan nilai stres sebesar 0,06 atau 6%, simpulan yang dapat disimpulkan adalah bahwa seluruh atribut yang digunakan pada analisis keberlanjutan konservasi penyu pantai Pangumbahan adalah baik dalam menerangkan seluruh dimensi yang dianalisis. Nah, adapun bagian kesimpulannya yaitu biofisik lingkungan kawasan konservasi Pantai Pangumbahan memiliki kondisi habitat yang sudah sangat sesuai dan sesuai. Dilihat dari beberapa karakteristik seperti kondisi habitat, kemiringan, lebar pantai, substrat pasir atau kedalaman sarangan, penutup vegetasi, pencahayaan, bangunan, dan jarak antara sarang atau tempat bertelur dengan dekat dengan pakan penyu. Nah, semua kondisi tersebut sudah sangat sesuai atau sesuai bagi peneluran penyu hijau. Tempat bersarang yang paling padat terdapat pada stasiun 2, dengan kondisi pantai yang lebar. Nah, penutup vegetasi yang tinggi dan tekstur yang pantai yang tinggi. Kondisi ekonomi penduduk dilihat dari mata pencahariannya sebagai yang sebagian besar adalah petani lahan kering atau sawah tada hujan. Nah, selain bertani, ada juga kegiatan peternakan didominasi oleh sapi, domba, ayam, dan bebek. Nah, perikanan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sukabumi dengan mayoritas bekerja sebagai nelayan. Nah, kondisi alami Pantai Pangumbahan yang menarik menjadi salah satu daya tarik wisata yang memberikan edukasi penting kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hayati seperti penyu belimbing atau Dermosilas coericiae, penyu sisik atau Eretmocillas imbricata, penyu lekang atau Lepidoselisolifacea, dan penyu tempayan atau kareta-kareta, dan penyu pipi atau Narator depressus, dan yang terakhir yaitu penyu hijau atau Chelonia midas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.